Hai, kembali lagi di channel Info Islami. Tentunya channel yang memberikan informasi yang belum kamu ketahui. Selama ini fakta yang kita ketahui menyebutkan bahwa kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Namun nyatanya ada kerajaan lain yang lebih dulu berdiri dibandingkan dengan kerajaan Samudra Pasai. Berikut 5 kerajaan Islam tertua di Indonesia. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Kerajaan Perlak. Kesultanan Perlak disebut sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia lantaran telah berdiri sejak tahun 840 Masehi. Kerajaan ini berkuasa di sekitar Peurelak, Aceh Timur. Kerajaan Perlak bertahan hingga tahun 1292 Masehi sebelum akhirnya bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Raja pertama yang memerintah kerajaan Perlak adalah Sultan Alaiddin Syekh Maulana Abdul Aziz Shah. Hasil alam dan posisinya strategis membuat Perlak berkembang sebagai pelabuhan niaga yang maju pada abad ke-8 yang disinggahi oleh kapal yang berasal dari Arab dan Ternate. Kesultanan Ternate atau Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku, sekaligus salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Bad Mashur Malamo pada tahun 1250 Masehi. Peran kerajaan ini cukup penting di kawasan timur Nusantara. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangannya di paruh abad ke-16 berkat rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa kejayaannya, kekuasaan Ternate mencakup wilayah Sulawesi bagian barat, utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah. Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Pasai dikenal juga dengan sebutan Samudra Darussalam atau Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir Leucemiame dan Aceh Utara. Samudra Pasai yang dikenal banyak orang sebagai kerajaan Islam tertua didirikan oleh Marwah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar 1267 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik As-Sahir, koin emas sebagai mata uang Samudra Pasai. Pada masa pemerintahannya ia dikunjungi oleh Ibnu Batullah yang kemudian menceritakan bahwa Sultan dinasti Samatra atau Samudra Pasai menyambutnya dengan ramah dan penduduknya bermazhab Syafi'i. Kesultanan ini runtuh setelah serangan Portugal pada tahun 1521 Masehi. Kerajaan Goa. Kesultanan Goa, biasanya dipanggil dengan Goa, adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Raja yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin yang saat itu sedang melakukan peperangan yang dikenal dengan para Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 Masehi. Dalam perkembangannya, Kesultanan Goa telah mencapai pasang surut sejak raja pertama hingga raja terakhir, hingga mencapai puncak keemasannya pada abad ke-17 dan kemudian mengalami masa penjajahan di bawah kekuasaan Belanda. Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung adalah kerajaan yang berdiri di Sumatera. Pengaruh Islam di Pagaruyung yang berkembang pada abad ke-16
yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Salah satu murid ulama Aceh yang terkenal adalah Syekh Abdul Rauf Singking atau Tuanku Syai Kuala, yaitu Ayai Burhanuddin Ulaka. Adalah ulama pertama yang menyebarkan Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17, kerajaan Pagaruyung berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama bernama Sultan Alif. Kerajaan ini runtuh pada masa Perang Panderi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.